Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan seluruh karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Dan salah satu kita jadikan karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, kita jadikan untuk beribadah lil taqarrub ila Allah azza wa jal, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menuntut ilmu. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau berikan judul yakni dari pembatal pahala seseorang. Beliau mengatakan dalam kitabnya, fa inna sa'adah al-abdi fi jannah ardi as-samawati wal ard lan yanalaha al-'abd illa bil ibadati 'ala basirah. Maka sesungguhnya kebahagiaan yang kita ketahui, kebahagiaan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana surga Allah lebarnya, luasnya mencakup seluruh langit dan bumi. Mustahil seseorang ini akan menggapai kebahagiaan surga yang luasnya sebesar langit dan bumi dapat diraih oleh seorang muslim, illa, kecuali, kata beliau mengatakan, bil ibadati ala basirah, kecuali seseorang yang ketika beribadah kepada Allah yakni di atas ilmu. Mustahil seseorang hamba ketika dia ingin mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya sebesar langit dan bumi dapat diraih oleh seorang muslim, yakni illa bil ibadati ala basirah, kecuali dia beribadah di atas ilmu. Dia beribadah di atas ilmu. Maka seseorang ketika dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka hanya sia-sia yang dia dapat. Sebelum dia beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia harus di atas ilmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Beliau mengatakan, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang dia dapatkan ini lebih banyak daripada maslahat yang dia dapat. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka yang dia dapat hanya kerusakan saja. Oleh karena itu, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, surga itu mustahil didapat oleh seorang hamba yang surga yang mana luasnya sebesar langit dan bumi itu dapat kita masuki, dapat kita raih, illa bil ibadati ala basirah, kecuali bagi orang-orang yang ketika dia beribadah kepada Allah
yakni di atas ilmu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu. Layaknya seperti orang-orang Nasrani yang mereka semangat di dalam beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka beribadah tidak didasari di atas ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dari jalan yang lurus yang akan diraihnya, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, walamma kanatil ibadah duna niyata anaun, maka tatkala seseorang itu beribadah kepada Allah tanpa didasari, tanpa diiringi dengan niat, maka yang dia dapat yaitu hanyalah melelahkan saja. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, lalu dia beribadah tanpa diiringi dengan niat, maka dia akan mendapatkan hanya capek, hanya lelah saja yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan hanya lelah ketika dia beribadah kepada Allah tanpa diiringi dengan niat. Oleh karena itu, ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus iringi dengan niat. Untuk apa kita beribadah kepada Allah? Untuk apa kita beribadah kepada Allah? Yang kita harapkan hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang yang beribadah kepada Allah tanpa diiringi dengan niat, maka yang dia dapat hanya capek dan lelah saja. Yang dia dapat hanya capek dan lelah saja. Kemudian, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak para ulama, yang ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka dia harus iringi dengan niat hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beribadah tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka ini pun tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai pembatal dari pahala seseorang. Yang beliau mengatakan, wa niyatu duna ikhlasin riyaun. Maka seseorang ketika dia beribadah kepada Allah dengan niat tanpa diiringi dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pun akan terhapus dari pahalanya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas, mencari pahala, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah yang kita dapatkan hanya sia-sia jika kita beribadah tanpa diiringi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Alangkah banyak ketika seseorang yang dia berpuasa, namun yang ia dapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Kenapa demikian? Nabi SAW mengibaratkan begitu banyak kaum muslimin yang ketika mereka berpuasa, akan tetapi yang dia dapat hanya lapar saja. Karena mereka berpuasa tidak meniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin mereka berpuasa ingin mendapatkan dunia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah-ibadah hambanya yang mereka iringi dengan keikhlasan mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah SAW pun memberikan perumpamaan, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan begitu banyak seseorang yang ketika mereka beribadah di tengah malam, mereka salat malam, akan tetapi mereka tidak mendapatkan dari salat malamnya, melainkan hanya bergadang saja. Yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini, para ulama menjelaskan, begitu banyak seseorang yang mereka bangun tengah malam, mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi tidak mendapatkan bagian daripada salat malamnya.
yang mungkin mereka beribadah di tengah malam, mereka ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, seorang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu ingin memamerkan, ingin dilihat oleh manusia bahwasanya dia adalah orang yang ahli ibadah. Maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, dan ini hanya sia-sia yang dia dapatkan. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila jasadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak melihat kepada jasad dan rupa kalian. Maksudnya adalah Allah tidak memandang apa yang kalian lakukan di dunia ini. Apakah kalian itu beribadah dengan melaksanakan puasa, melaksanakan salat, bersedekah, dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah tabaraka wa taala akan melihat kepada hati-hati kalian. Apakah kalian beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah, mencari wajah Allah, atau mencari dunia? Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadahnya. Apa yang telah disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, yang beliau mengatakan, oleh karena itu wan niyatu duna ikhlasin riyaun. Maka seseorang ketika beribadah kepada Allah, dia iringi dengan niat, akan tetapi dia niatnya tidak ikhlas, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Lalu kemudian beliau mengatakan, wal ikhlasu duna ittiba'u habaun. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, yang dia telah ikhlas kepada Allah, dia iringi dengan niat ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dia sudah benar, sudah di atas keikhlasan mencari wajah Allah di dalam ibadahnya. Akan tetapi ketika dia beribadah ikhlas karena Allah, duna ittiba'i habaun, akan tetapi ibadahnya dia tidak diiringi dengan mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, habaun, bagaikan debu, yang mana seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, yang dia niat ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak di atas perintah dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun tidak akan diterima. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ruknal amali mutaqabbil, la budda khalisan lillahi azza wa jal, wa sawaban ala syariati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, amalan yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah khalisan lillahi azza wa jal, yakni beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata beliau, sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia harus benar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah dia harus mengikuti contoh perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka amalan itulah yang akan diterima Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama memberikan syarat ibadah seseorang yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah khalisan lillahi azza wa jalla, dia harus ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau mengatakan, wal ikhlasu duna ittiba', yakni habaun, ketika dia beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah, akan tetapi tidak diiringi dengan perintah contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaikan debu. Oleh karena itu syarat yang kedua diterima amalan ibadah seseorang itu harus di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa mengikuti sunnah, tanpa mengikuti contoh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
menegaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan perintah dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Asy-Syaikh mengatakan fa'ala al-'abdi alladhi yuridu Allah wad darul akhirah an yusahhiha an-niyatu, yani ba'da fahmu haqiqatul ikhlas wa yusahhihu al-'amal bi fahmi haqiqatul ittiba'. Kata beliau mengatakan dalam kitabnya ini dari pembatal pahala-pahala seseorang ketika dia beribadah kepada Allah. Bagi setiap hamba yang dia beribadah menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan dia menginginkan negeri akhirat, untuk berusaha memperbaiki niatnya setelah dia mengetahui hakikat ikhlas, lalu dia perbaiki amalnya ketika dia mengenal hakikat ittiba'. Seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, dia sudah mengetahui hakikat ikhlas, maka perbaiki niatnya. Karena seseorang ketika dia beribadah kepada Allah tanpa diiringi dengan niat mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Maka ketika seseorang hamba ketika dia sudah mengetahui hakikat keikhlasan, syarat diterimanya amalan ibadah seseorang yaitu dengan ikhlas, maka perbaiki. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan niat itu mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita sudah mengetahui hakikat dari ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat ini ketika kita beribadah kepada Allah, maka perbaiki ketika kita beribadah kepada Allah. Apakah ibadah yang kita lakukan itu didasari oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Jangan sampai kita melakukan bid'ah di dalam agama. Kita melakukan suatu perkara-perkara, mengamalkan suatu ibadah di dalam agama yang mulia ini tanpa didasari perintah atau contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki ketika kita sudah meniatkan ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perbaiki, jangan sampai kita melakukan suatu ibadah, beramal, yakni melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala melihat kepada contoh dan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengatakan, wa min summa falyurabitu ala husuni nafsihi bil musyaratah wal muraqabah wal muhasabah wal muaqabah wal mujahadah wal mu'atibah. Beliau mengatakan, dari sinilah selayaknya seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bersungguh-sungguh menjaga dirinya dan berusaha memenuhi syarat diterimanya amalan ibadah seseorang tersebut. Berusaha bersungguh-sungguh ketika dia beribadah kepada Allah agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menjelaskan bahwasanya syarat diterimanya amalan ibadah itu dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk beribadah kepada Allah, mencari mana yang diterima ibadahnya kepada Allah, mana yang ditolak. Dan ini tugas kita sebagai seorang hamba. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tugas kita kaum muslimin wal muslimat hendaknya mencari tahu amalan apa saja yang mendapatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mencari tahu amalan apa saja yang mendapatkan menggugurkan pahala ketika dia sudah mengerjakan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kitab yang mulia ini kitab yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah agar kita mengetahui
apakah amalan kita ini terhapus pahalanya karena sebab perbuatan kita. Oleh karena itu, beliau mengatakan ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus hadirkan rasa muraqabah. Harus hadirkan rasa muraqabah, yang mana muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting ayolah ikhwah wal akhwat, azakumullah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu kita ibadah, melainkan kita mencari wajah Allah dan kita ibadah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beribadah, yang kita beribadah tidak merasa bahwasanya ada yang mengawasi kita. Maka saat itu kita ibadah, kita akan melakukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita akan beribadah kepada Allah sesuai apa yang telah kita ketahui dari guru-guru kita. Padahal apa yang telah disampaikan dari guru-guru kita itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka saat itu kaum muslimin hendaknya dia harus muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pula kita harus muhasabah, mengintrospeksi diri. Apakah amalan kita ini sudah benar di atas keikhlasan atau di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita harus muhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai amalan ibadah kita tidak diterima Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya kita harus muhasabah. Dan pula kita harus menghukum jiwa kita yang salah. Kalau kita merasa diri kita beribadah tidak di atas sunnah, tidak di atas keikhlasan mengharapkan wajah Allah, maka kita harus berintrospeksi dan kita mohon ampun kepada Allah agar kita bisa meraih kembali pahala yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus diiringi dengan mujahadah, bersungguh-sungguh mencari tahu amalan apa saja yang dapat menghapus dari pahala-pahala yang telah kita lakukan. Kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh, dan kita harus mengkritisi diri agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan wal muslimu fi tijaratin rajaha al-firdausul a'la. Beliau mengatakan seorang muslim itu dia akan mendapatkan keuntungan dari cara yang dia dapatkan, yaitu adalah surga firdaus yang paling tinggi. Ini perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Ketika seseorang ketika dia beribadah kepada Allah mengharapkan firdaus, surga yang paling tinggi, maka saat itu pula dia harus ingin mendapatkan ganjaran dengan surga firdaus, maka sepatutnya seseorang itu lebih serius ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebagaimana seseorang ketika dia berbisnis, seseorang ketika dia berdagang ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Dia ingin bisnisnya mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan berhasil apa yang dia telah lakukan. Maka saat itu pula seorang pedagang, seorang pembisnis, dia harus bersungguh-sungguh ingin mendapatkan, meraih apa yang dia inginkan. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah. Seorang muslim wal muslimu fi tijaratin rajaha al-firdausul a'la. Seorang muslim ketika dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar, yakni dia beribadah kepada Allah di dunia, dia ingin mengharapkan firdaus, surga firdaus yang paling tinggi, maka saat itu pula perbaiki di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, dia akan mendapatkan surga yang luasnya sebesar langit dan bumi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Sebagaimana yang disebutkan perumpamaan seorang pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka dia saat itu dia bersungguh-sungguh berdagang, berbisnis, ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Maka saat itu beliau mengatakan fahtamu ala kulli, maka setiap apa yang dia inginkan, dia azmi amana billahi wal yawmil akhir, an la yughfila an muhasabah nafsi. Maka saat itu seseorang wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah,
Wajib seseorang ketika dia beriman kepada hari akhir untuk dia tidak lalai dari mengintrospeksi diri ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib seorang muslim dan muslimah ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dia beribadah harus perbaiki amalan ibadahnya. Apakah amalan ibadah yang dia lakukan di atas keikhlasan, atau dia beribadah kepada Allah sudah benarkah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka saat itu seorang muslim dan muslimah ketika dia mengharapkan, yakni perniagaan, mengharapkan yakni surga Firdaus, maka saat itu dia beribadah kepada Allah, dia mengintrospeksi diri agar dia bisa menimbang mana maslahat dan mana mudaratnya, agar dia ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla lahzatin min lahzatin al-umr, yani jauharatun saminah. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya setiap detik dari detik-detik umurnya yang dia miliki pada saat ini, jauharatun saminah, sebagai dia permata yang sangat berharga. Jadi setiap detik dari detik-detik umur yang kita miliki pada saat ini, itu bagaikan jauharatun saminah, bagaikan permata yang sangat nilainya, yang sangat mahal. Yang dimaksudkan adalah setiap detik, setiap umur yang kita dapatkan pada saat ini, maka saat itu pula bagaikan permata yang sangat mahal. Yang dimaksudkan ketika kita beribadah pada sisa-sisa umur kita, maka perbaiki agar kita ingin mendapatkan senilai mahalnya permata. Maka saat itu pula dia beribadah kepada Allah, dia perbaiki agar dia mendapatkan, yakni diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika la budda min al-wuquf 'ala al-khisal allati qad tahtasinuha an-nafsi wa tahbitu 'amalaha. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjaga perkara-perkara yang dapat menggugurkan amalnya, sehingga amal ibadah yang dia lakukan itu terhapus. Maka dia harus menjaganya. Dia harus mengetahui mana amalan yang dapat menggugurkan pahala yang ketika dia beribadah kepada Allah. Dia harus mengetahui. Maka saat itu pula, seseorang ketika dia masuk ke dalam mempelajari kitab yang mulia ini, maka di dalamnya seseorang akan mengetahui amalan apa saja yang dapat menggugurkan pahala ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula ketika kita beribadah kita tidak sadar bahwasanya terhapuslah pahala kita karena sebab satu perbuatan, satu amalan, yang amalan tersebut yang kita lakukan dapat menghapus pahala yang kita lakukan di dunia. Ikhwani fiddin wa akhwatu fillah, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita masuk ke dalam sebuah bab yang ditulis oleh beliau, Khaufus Salafus Salih rahimahumullah, ketakutan para ulama-ulama salaf rahimahumullah, yang mereka takut amalan mereka terhapus karena mereka tidak sadar. Ketakutan para ulama-ulama salaf ini hendaknya kita harus mencontoh. Yang mereka para ulama-ulama yang hidup di generasi sahabat, yang mereka takut akan amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka generasi salaf yang ketika mereka beramal ibadah kepada Allah, mereka takut akan terhapus pahalanya karena mereka tidak sadar apa yang dia lakukan yang dapat menghapuskan dari pahalanya. Oleh karena itu, Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala mengatakan, "I'lam akhal iman," ketahuilah wahai kaum muslimin seiman, "Nuwarullahu qalbak bil huda," semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada antum semua sebuah hidayah, sebuah cahaya yang menembus ke dalam hati-hati kalian. Maka annal ajra al-jazil wal khair wal amim alladhi wa'ada Allah bihi ibadah innama yahsulu liman sana'a dzalika imanan wa ihtisaban. Ini ketakutan para ulama-ulama salaf
akan tidak diterima amalan ibadah mereka. Maka ketahuilah, kebaikan yang melimpah yang kita akan dapatkan, yakni dengan surga Firdaus, dengan surga yang seluasnya sebesar langit dan bumi, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni kebaikan dan melimpahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hambanya. Hanya diberikan kepada siapa? Kelimpahan, kebaikan, yakni keberkahan. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba yang ketika dia beribadah kepada Allah yang diiringi dengan keimanan dan pula ihtisaban, dengan pengharapan, yakni mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia beribadah kepada Allah, syarat yang pertama dia harus iringi dengan keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus mengharapkan wajah Allah. Dia beribadah ketika di dunia, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Tidak lain para ulama mengatakan mereka beribadah kepada Allah ketika dia beriman kepada Allah, dia mengharapkan yakni ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda'u wa ghayah. Kata beliau mengatakan setiap amal ibadah itu memiliki permulaan. Setiap amal ibadah memiliki permulaan dan memiliki akhiran. Lalu kata beliau mengatakan fala yakunul amal ta'atan wa qurbatan. Maka tidaklah seseorang ketika dia beramal saleh, melakukan ibadah, amal ibadah itu tidak mendapatkan ketaatan dan qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakunu masdarahu anil iman, sampai dia hadirkan ketika dia beribadah kepada Allah diiringi dengan jadi keimanan. Maka seseorang tidak akan pernah mungkin dia beribadah kepada Allah, dia mendapatkan ketaatan dan mendapatkan dirinya dekat dengan Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Tidak akan pernah mungkin kalau dia tidak diiringi dengan keimanan. Oleh karena itu beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala hatta yakunu masdaruhu 'anil iman, sampai dia beribadah diiringi dasarnya dengan keimanan. Fayakunul ba'asa 'alaihi wal iman al-mahdhu la 'adat wala al-hawa wala talab al-mahmadah wal jaha wa ghairi dhalik, bal la budda an yakuna mabdahu al-iman wa ghayatuhu sawab Allah azza wa jal wa ibtigha'i mardatihi wa huwa al-ihtisab. Lalu beliau melanjutkan dari perkataannya beliau, seseorang ketika dia ingin mendapatkan ketaatan, ingin mendapatkan jadi dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu dia beribadah harus diiringi dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula pemicu amal adalah murni adalah keimanan. Ini salah satu pemicu amal seseorang diterima Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala ganjaran dari Allah, yaitu dengan keimanan. Tidak mungkin orang kafir ketika dia beribadah kepada Allah akan dibalas ganjarannya nanti di hari kiamat. La, tidak akan pernah mungkin. Orang kafir ketika dia beribadah, maka dia akan diganjar hanya di dunia saja. Akan tetapi di akhirat Allah tidak akan memberikan ganjaran surga bagi mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat ketika dia beribadah kepada Allah, pemicu salah satu diterimanya amalan tersebut adalah dia beriman kepada Allah. Lalu dia mengharapkan ganjaran, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Allah akan berikan pahala itu ketika nanti di yaumil qiyamah. Lalu beliau mengatakan sebagai salah satu syarat amal ibadah yang diterima adalah keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Bukan dari hawa nafsu yang dia lakukan, atau dia ingin mencari kedudukan beramal ibadah. Maka saat itu pula iman adalah salah satu bentuk dari permulaan dari ibadahnya, dan di akhirnya adalah mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para ulama
menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang mulia ini. Jadi Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitab ini Mubtilatul A'mal, yakni pembatal dari pahala seseorang ketika dia beribadah kepada Allah. Maka beliau mengatakan walihada katsiran, begitu banyak ma yukirruna baina hadaini aslaini fi mislu qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan perumpamaan seseorang ketika beribadah kepada Allah, dia harus iringi dengan keimanan dan mengiringi dengan ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Perhatikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ketika dia beribadah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi penuh dengan keimanan dan dia mengharapkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa taala. Maka iman dan wa ihtisaban ini tidak akan pernah bisa dipisahkan. Oleh karena itu ini syarat daripada seseorang ingin mendapatkan ganjaran apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keimanan dia hadirkan, maka dia harus ada ihtisaban, mengharapkan ganjaran dari Allah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang lain, man qama lailatul qadar, barang siapa yang dia yakni mengerjakan salat ya di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Disebutkan imanan wahtisaban, diiringi dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan dan ihtisaban ini harus dibarengi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang ketika dia beribadah kepada Allah, jadi dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, berarti dia memiliki keimanan yang sangat tinggi, beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Lalu wahtisaban, dan dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia beribadah berpuasa di bulan suci Ramadan, penuh dengan keimanan. Lalu dia ihtisaban, mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa yang telah lalu. Dan ini balasan dari Allah Tabaraka wa taala. Ketika hamba itu beribadah kepada Allah penuh dengan keimanan, lalu dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula Allah akan berikan ganjaran yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya ketika dia beribadah kepada Allah penuh dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, maka kita harus iringi dengan keimanan dan kita harus berharap ganjaran dari Allah, berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu, dan ini salah satu bentuk ulama-ulama salaf yang mereka ketika beribadah kepada Allah, mereka iringi dengan keimanan dan diiringi dengan ihtisaban, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Beliau pun mengatakan wa qulubul abdi, yani wa qulul ibadi baina isba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Beliau mengatakan bahwasanya hati-hati seorang hamba itu ada di genggaman jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dapat membolak-balikan. Maka saat itu pula ketika kita beribadah kepada Allah, maka hendaknya hati kita ya iringi dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agama syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati-hati kami yakni di atas agamamu, di atas agama syariat apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu pula seseorang ketika dia selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hatinya untuk beribadah kepada Allah di atas syariat apa yang telah syariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tetapkan dia di atas syariat agama sampai di mana dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, ketika dia merasa mengetahui bahwasanya hatinya dia berada di jari jemari tangan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula dia harus menetapkan hatinya beribadah kepada Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, yang dia harus ikhlas, yang dia harus ittiba di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari keistiqamahan beribadah kepada Allah. Bisa saja ketika orang yang sudah berada di atas sunnah, akan tetapi dia tidak menjaga hatinya agar ditetapkan di atas agama syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dilepaskan syariat tersebut. Maka saat ini pula kita beribadah kepada Allah, jadi agar ditetapkan hati kita yang di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ya sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, teguhkan hati-hati kami di atas agamamu, yaitu agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad yu'ridu lil mar'i, yani yu'kiru ala qasdihi al-khalis wa yahrumu bihi thawab Allah wal maw'udu wa huwa la yash'ur li'annahu la saba illa ala ma akhlasa fihi. Maka beliau mengatakan, yakni terkadang seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mengotori dari yakni ikhlasnya seseorang ketika beribadah kepada Allah. Terkadang seseorang itu dihalangi untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari sebab balasan itu hanya untuk yang ikhlas saja. Ini salah satu ujian bagi kaum muslimin dan muslimah. Ketika dia sudah beribadah kepada Allah, akan diuji apakah dia ikhlas atau dia mengharapkan di dunia, apakah dia mengharapkan yang lain. Maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, walidzalika يرى المتتابع للصراط السلف الصالح من خلال أقوالهم وأفعالهم أنهم كانوا بين الخوف والرجاء. Oleh karena itu, perhatikan perjalanan sirah para ulama-ulama salaf rahimahumullahu jami'an. Perhatikan yang mereka ulama-ulama yang di atas yakni kebenaran, manhaj yang hak, yang ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempelajari dan mendalami perjalanan hidup salafus saleh, baik itu di dalam ucapan, baik itu di dalam perbuatan mereka. Kita harus meneladani mereka, yakni para ulama-ulama salaf dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka mengikuti yakni manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia selalu beribadah atas perintah dasar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah beribadah yakni melainkan apa yang telah diperintahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib mendalami perjalanan para ulama-ulama salaf ketika mereka beribadah, ketika mereka berkata, maka yang mereka lakukan tidak lain mereka yakni berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi pula takut ketika beribadah kepada Allah. Dan ini adalah salah satu akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia harus hadirkan rasa khauf, rasa takut. Rasa takut jangan sampai kita amalan ibadah kita jadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Iringi dengan rasa takut. Yang kedua, ketika kita beribadah kepada Allah, hendaknya dia berharap agar diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Tabaraka wa taala nanti di hari kiamat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meneladani bagaimana para ulama-ulama salaf ketika mereka beribadah. Mereka sangat takut beribadah kepada Allah jika ibadah mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap pula agar amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para ulama-ulama salaf yang mereka beribadah kepada Allah, mereka mengharapkan ganjaran dari Allah. Mereka beribadah di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah mensifati mereka manusia yang terbaik. Qala Rabbul Bariyah Subhanahu wa taala, yasifu khairul bariyah. Allah mensifati mereka dengan sebaik-baiknya manusia. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfikuna walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tu ma atu wa qulubuhum wajiratun annahum ila rabbihim raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan berbuat syirik kepada Rabb mereka, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan dikembalikan oleh Rabb mereka nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hadhil ayah. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal turunnya ayat yang mulia ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu pula Aisyah mengatakan, humul ladina yushrabuna al-khamar wa yusrafuna, apakah mereka orang-orang yang meminum khamar, apakah orang-orang yang mencuri? Maka Nabi SAW bersabda, la ya bintas siddiq walakinnahum alladhina yasumun wa yusalluna wa yasaddaquna wa hum yakhafuna an yataqabbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan wahai putri As-Siddiq, yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang selalu bersedekah, akan tetapi mereka dalam keadaan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala memuji sebaik-baiknya manusia, yang ketika dia beribadah kepada Allah, dia iringi dengan rasa takut. Rasa takut di sini adalah rasa takut akan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut tidak akan diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang-orang yang selalu rajin bersedekah, yang mereka selalu melaksanakan salat. Itulah orang-orang yang mereka iringi ibadahnya dengan ketakutan kepada Allah. Dia iringi dengan takut akan tidak diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para ulama-ulama salaf ketika mereka beribadah kepada Allah. Allah sifati di dalam surah Al-Mu'minun, mensifati mereka ketika mereka beribadah kepada Allah diiringi dengan al-khauf wa raja, diiringi dengan rasa takut dan diiringi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mensifati mereka dengan
yakni sebaik-baiknya manusia. Maka Syekh yakni Salim bin Eid Al-Hilali, beliau pun mengatakan, laqad dzakarallahu azza wa jalla al-mu'minin musari'ina fil khairat bi ablaghi sifatihim fahum ma'a qiyamihim bil ibadah khairin qiyamah yakhafuna an la yataqabbalu minhum. Maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi orang-orang yang beriman, yang ketika mereka bersegerah dalam kebaikan, mereka selalu beriman kepada Allah dan dia selalu bergerah di dalam kebaikan, melakukan suatu amalan saleh dengan sifat yang paling dalam di hati-hati mereka. Maka mereka melaksanakan ibadah dan berusaha untuk yang terbaik yang dia lakukan. Akan tetapi mereka khawatir. Amalan ibadahnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ulama-ulama salaf ketika dia beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dia beribadah kepada Allah. Dan dia selalu di mana tempat mereka berada, ketika di situ ada tempat kebaikan, di situ ada amalan saleh, maka mereka selalu mengerjakan apa yang mereka ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka takut amalan tersebut tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar amalannya itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pula Syekh mengatakan, wasil fi dzalika laysa huwa khashiyatihim alla yuwaffiqhum rabbuhum ajrahum kalla fa innallaha azza wa jalla la yakhliful mi'ad. Rahasianya tersebut adalah mereka bukan khawatir Allah tidak menepati janjinya. Allah tidak menepati janjinya. Allah akan menepati janjinya bagi siapa hambanya. Ketika dia beribadah kepada Allah, Allah akan berikan ganjaran pahala bagi dirinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Bagi setiap hamba yang ketika dia beribadah kepada Allah, Allah akan berikan jadi pahala-pahala yang akan diberikan bagi hambanya yang dia lakukan. Akan tetapi para ulama-ulama salaf ini mereka takut akan tidak diterima amal ibadahnya karena satu sebab yang dia tidak ikhlas karena Allah. Satu sebab amalannya tidak di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sebab-sebab yang membatalkan pahala seseorang. Tidak diterimanya amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat yuwaffihim ujurahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurnanya pahala amalan-amalan mereka. Ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan menyempurnakan, akan berikan pahala kepada mereka bagi hambanya yang dia beribadah kepada Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memperhatikan apakah amalan ibadah kita ini sudah di atas keikhlasan, sudah di atas sunnah Nabi Muhammad SAW atau tidak. Jangan-jangan amalan ibadah kita yang kita lakukan hanya mendapatkan capek lelah saja. Yang dia beribadah kepada Allah tidak mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun beribadah kepada Allah tidak di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka amalan tersebut tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ingat, para ulama-ulama salaf, mereka memberikan syarat amalan ibadah yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua syarat. Yang pertama, khalisun lillahi azza wa jal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia harus benar. Dia harus mencontoh, dia harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan seseorang itu dia harus di atas keikhlasan, maka dia harus di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kiranya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ini dari pembahasan dari bab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Yani Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala mengenai tentang takutnya para ulama-ulama salaf ketika dia beribadah kepada Allah. Takutnya mereka tidak
diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, mereka takut akan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala nanti kita akan melanjutkan dari ketakutan para ulama-ulama salaf ketika mereka beribadah kepada Allah. Mereka yakni diiringi dengan rasa khauf dan diiringi dengan rasa raja, jadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.